Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina teknis dan Kementerian Keuangan selaku pembina pengelola keuangan negara. Sebagai badan layanan umum, LPDB KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelola dana bergulir untuk pembiayaan koperasi dan UMKM berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, di mana ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria KUMKM penerima dana bergulir ditetapkan oleh LPDB KUMKM. Dengan dibentuknya LPDB KUMKM, diharapkan pengelola dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai tujuan secara optimal, serta menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan UMKM. Lantas, bagaimana peran LPDB dalam membangun ekosistem pembiayaan koperasi untuk ketahanan pangan nasional? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Sebagai badan layanan umum, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi dan UMKM berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, di mana ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria KUMKM penerima dana bergulir ditetapkan oleh LPDB KUMKM. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya, Direktur Utama LPDB KUMKM, Bapak Supomo, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai membangun ekosistem pembiayaan koperasi untuk ketahanan pangan nasional. Selamat siang Bapak Supomo, apa kabar? Kabarnya baik, selamat siang juga Mbak Kiki. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya di Speak After Lunch. Kita langsung berbincang mengenai LPDB KUMKM. Ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak mengenai peran LPDB KUMKM dan juga tujuan dari proyeksi penyaluran dana bergulir di tahun 2024 ini. Ya, sepintas Mbak. LPDB KUMKM ini merupakan badan layanan umum dari pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, di mana untuk technical financing-nya itu dari Kementerian Keuangan, tapi untuk program kepada koperasi dan KUMKM-nya itu dari Kementerian KUMKM, Koperasi dan UMKM. Ya. Jadi itulah. Jadi untuk kedepannya memang LPDB sekarang fokus kepada pembiayaan kepada koperasinya. Baik, untuk saat ini sedang fokusnya pembiayaan koperasi kepada Bapak, koperasinya. Ya. Baik, lalu untuk saat ini program strategis apa saja Pak untuk penyaluran dana bergulir di tahun 2024? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa fokus kepada koperasi itu bukan dalam artian UMKM-nya itu ditinggalkan enggak. Yeah. Justru koperasi kita fungsikan sebagai agregator daripada UMKM-nya, sehingga penangkapan atau penyaluran pembiayaan itu lebih tepat sasaran dan lebih banyak lah kalau ada agregatornya gitu. Baik. Gitu. Nah ini untuk masyarakat yang mungkin baru saja mendengar atau masyarakat awam nih Pak, kan kita ingin tahu koperasi sebagai agregator. Nah itu maksudnya seperti apa Pak? Wah, kalau ini sebagai gini. Koperasi itu memang diciptakan untuk mewadahi para UMKM atau pelaku usaha yang produktif lah. Iya. Ya. Kalau yang konsumtif udah banyak lah. Yeah. Gitu. Kita wadahi. Jadi peran daripada LPDB sekarang langsung aja ya perannya gitu. Boleh. Peran sebagai agregator itu di mana sih koperasi? Jadi koperasi itu sekarang kalau mendapatkan pembiayaan dari LPDB itu koperasi yang mana yang sehat, yang dia mempunyai suatu sistem baik itu secara tata kelola maupun secara financingnya sehat. Kemudian supaya mereka mampu untuk mengagregator secara bisnis daripada pelaku UMKM. Jadi kita usahakan dari hulu ke hilir lah Mbak. Jadi itulah yang kita fokuskan ke depan untuk LPDB ini gitu. Jadi fokus daripada pembiayaan LPDB sekarang itu membuat suatu ekosistem dari hulu ke hilir sehingga para pelaku UMKM yang produktif bisa terhubung langsung kepada market dan mereka mempunyai kepastian harga dan kepastian serapan produknya itu.
Jadi sekarang orientasinya itu para pelaku usaha UMKM itu orientasinya kepada market dulu baru gini. Jadi jangan kita memproduksi marketnya bingung nanti. Ya itulah yang sebenarnya intinya begitu gitu. Tapi secara detailnya ya banyak sih kita udah lakukan piloting. Baik, Gitu. nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Pak mengenai itu. Ya. Tapi sebelumnya mengenai pembiayaan yang sudah berlangsung seperti saat ini dan juga koperasi berperan sebagai agregator, lalu tingkat kesuksesannya seperti apa Pak? Karena kan ini merupakan hal yang baru, betul ya Pak ya? Ya. Ini kesuksesannya seperti apa? Kita udah beberapa piloting mulai tahun boleh dibilang di awal 2023. Jadi pandemi sudah mulai reda ya. Kalau awal-awal dulu LPDB ditugaskan untuk pembiayaan kepada koperasi untuk dalam hal liquidity karena waktu itu ya memang COVID nggak ada. Begitu tahun 2023 kita udah sesuai dengan program Kementerian Koperasi, jadi arahan langsung dari Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi, itu kita melakukan agregator ini, yaitu mulai menggiatkan kepada kelompok-kelompok usaha kecil yang perlu diagregator itu. Secara ini beberapa ya, contoh yang sekarang berkembang, sampai sekarang berkembang, itu kita mengagregator para petani hortikultura. Di mana awal kita itu 2 tahun yang lalu market baru nyerap itu kurang lebih 2 ton per hari. Per hari ini itu kelas premium ya. Kelas premium yang kita bicara ini kelas premium. Ternyata petani itu bisa kok diajarin untuk memproduksi yang premium. Itu 8 ton per hari sampai 10 ton per hari. Berkali-kali lipat bahkan hasilnya. Berkali lipat. Baik, kita nanti masih akan bahas lanjut lagi ya Pak ya, dan juga saya ingin tahu mengenai ekosistem pembiayaan seperti apa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas lebih lanjut mengenai membangun ekosistem pembiayaan koperasi untuk ketahanan pangan nasional. Bapak Supomo, tadi kita sudah sempat membahas sedikit ya Pak ya mengenai LPDB KUMKM ini. Nah yang ingin kami tahu lebih lanjut Pak, bagaimana mekanisme tentang pembiayaan ini? Mungkin bisa jelaskan kepada masyarakat. Ya. Tadi udah kita jelaskan sedikit ya Mbak Kiki ya, masalah ekosistem. Betul. Sebenarnya pembiayaan dari LPDB itu LPDB memberikan pembiayaan kepada koperasi, tidak hanya memberikan suatu pembiayaan, tapi kita juga harus memberikan suatu dampingan ekosistem tadi. Itu berupa dampingan loh dari kami. Kami menyiapkan ada suatu departemen khusus lah untuk pendampingan ini. Pendampingan ini tidak hanya untuk pendampingan budidaya, tapi kita juga menghubungkan dengan off-takernya. Sehingga ekosistem itu terbentuk dari hulu ke hilir, gitu. Jadi inilah yang sebenarnya spesifik daripada LPDB membiayai kepada koperasinya untuk para pelaku UKM, kemudian off-takernya. Lebih detailnya, contoh nih sekarang, LPDB itu untuk mendapatkan suatu off-taker ini kita harus kolaborasi. Sekarang mana sih yang nggak kolaborasi gitu kan? Itu kita boleh dengan BUMN maupun ke swasta. Terutama sekarang arahan Pak Menteri langsung dan Bu Menteri ini LPDB diharapkan untuk bisa masuk ke dalam suatu ekosistem pengembangan atau ketahanan pangan. Ya contoh di pertanian maupun perikanan gitu, aquaculture maupun agriculture itu. Nah sekarang yang agriculture-nya itu ketahanan pangan salah satunya gula. Gula kan semua orang tahu lah, ini masih ada import gitu kan. Sebenarnya kita yang negara agraris kan bisa tebu, tapi inilah mulai sekarang. Jadi LPDB membiayai suatu koperasi itu berhubungan dengan off-taker langsung. Jadi hubungannya itu apa sih off-taker kok kita perlukan dengan LPDB? Satu, dia mempunyai tugas untuk
pendampingan budidaya, misalkan tebu ya, budidaya. Terus ada apa kepentingan daripada off-taker itu? Dia butuh supply gitu kan, butuh supply-nya gitu. Contoh, nih kalau yang pabrik gula itu ada 2 pabrik gula yang di bawah RNI, Krebet di Malang, kemudian ada Kebon Agung swasta. Sama-sama nih punya koperasi. Petaninya kita biayai, kemudian yang memberikan dampingan budidaya yang lebih lebih kompeten lah, mempunyai kapasiti itu dari pabrik gula. Kenapa mereka mendampingi para petani? Dia butuh supaya tebunya ini bagus gitu kan. Lah bagusnya tebu ini itu kan satu karena pemeliharaan ini pasti ada cost. Kemudian pemupukan. Nah ini dari mana sumbernya? LPDB masuk melalui koperasinya. Baik. Jadi mereka udah nggak pusing para petaninya, PG-nya juga begitu. Baik. Gitu. Jadi ini manfaatnya untuk pelaku UMKM sendiri ini sangat besar ya Pak, dan juga sangat nyata karena dengan hadirnya off-taker ini, jadi mereka terjamin untuk produk yang dihasilkan akan langsung diambil oleh off-taker seperti itu ya Pak? Iya. Jadi makanya kita ikat juga Mbak. Kita ikat juga ya kerjasama lah PG tadi, sehingga pada saat panen tebu ini mau lari kemana? Jadi dia nggak pusing lagi. Terus siapa yang ngurusin budidayanya ini, yang membantu pendampingan? Mereka juga. Nah kepentingan daripada tadi yang saya sampaikan, supply daripada tebunya yang berkualitas, produktivitas yang tinggi, sehingga saling menguntungkan nih. Keuntungan sebenarnya LPDB itu yang dipentingkan itu bukan keuntungan daripada off-takernya. Off-taker ini adalah kita berikan kepastian barang, kepastian supply, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitinya ya itu. Lah LPDB ini yang dipentingkan para petani ini apa yang dibutuhkan? Pertama, mereka udah nggak fokus hanya nanam, pasti ada yang beli. Kalau tanamannya bagus, itu mereka pasti harganya bagus. Dia udah nggak mikir lagi, aku mau kemana nih untuk beli pupuk untuk pemeliharaannya. LPDB melalui koperasinya langsung tunai. Jadi hampir petani itu nggak mengeluarkan biaya. Mungkin biaya pengawasan dia lah sebagai owner gitu. Karena ownership itu perlu. Nah, sedangkan kapan dia bayar? Ya pada saat panen. Karena kan kalau tengah-tengah tebu belum panen dia bayar pakai apa? Iya betul. Dan yang bayarin itu nanti dari pabrik gulanya. Jadi ekosistem itu yang nggak bisa. Ini yang akan kita coba pertahankan, dan ini juga kontinuitas inilah yang kita ini. Jadi keberlanjutan istilah kerennya sekarang itu. Baik, lalu ini untuk targetnya sendiri Bapak, untuk ekosistem sudah terbentuk. Lalu sampai kapan ini LPDB akan tetap hadir dalam ekosistem itu? Ya kalau ini kan LPDB itu kayak sebagai starter gitu ya, sebagai pembentuk fondasi. Ngasih contoh aja lah. Piloting. Silakan nanti. LPDB itu akan exitnya kapan? Exit LPDB itu di mana gitu. Tapi ekosistem ini harus tetap, karena di mana-mana suatu bisnis inilah yang dipentingkan. Lah LPDB akan exit dari pembiayaan dengan koperasi kalau koperasinya akan mandiri. Koperasi mandiri itu bisa juga mandiri atau melalui bisa di ini perbankan. Karena perbankan sekarang udah mulai melirik nih. Dia pertama pakai KUR, itu para petani-petani itu mereka kan resikonya tinggi. Sekarang karena ada agregator dan off-taker, sehingga bank mau membiayai para petaninya. Begitu mau ini kan tinggal ngeloncat aja, kalau gitu saya akan biayai dong kooperasinya. Ya LPDB nggak akan ngotot untuk tetap stay di situ. Atau kooperasinya udah memupuk modal nih, ya mereka udah terhadap anggota-anggota yang produktif tadi itu. Sampai siap untuk bisa mandiri ya Pak ya? Sampai siap mandiri. Baik, gitu. Kita masih akan berbincang lagi, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.
lagi di Speak After Lunch ya, kita masih bersama dengan Direktur Utama LPDB KUMKM Bapak Supomo. Pak Supomo, kita masih membahas lagi ya Pak ya, lebih lanjut lagi. Ini ada program yang kami dapatkan yaitu program Inkubasi Wirausaha LPDB KUMKM 2024. Itu sebetulnya apa Bapak? Jadi begini nih, LPDB dalam melaksanakan seluruh program hal yang nggak mungkin kita sendirian gitu. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan inkubator di seluruh Indonesia. Tahun 2024 ini ada 10 inkubator. Itu memang terbesar, terbanyak itu dari universitas. Tapi di luar universitas juga ada. Jadi nggak usah takut para pelaku UMKM melalui koperasinya, misalkan inkubasi, perlu diinkubasi. Baik itu secara tata kelola koperasinya maupun secara tata kelola bisnis. Sehingga kita udah kerjasama. Jadi kita inkubasi dulu di inkubator itu. Yeah. Dan nggak usah khawatir. Yang bayar SPP kepada inkubatornya dari LPDB gitu. SPP istilahnya ya Pak ya? SPP gratisan gitu kan. Oh, jadi itu ada program inkubasi jadi, ditawarkan? karena memang itu yang kita kerjasamakan dengan para inkubator. Wah, untuk sampai saat ini kira-kira sudah berapa Pak yang berpartisipasi dalam program ini? Setahun itu ada kurang lebih sekitar 120% daripada beberapa koperasi yang sudah diinkubasi setiap tahun. Wah. Gitu. Padahal kita udah berjalan 4 tahun nih dengan program inkubator ini. Ini memang program Kementerian Koperasi, terutama Pak Teten, itu untuk percepatan sih. Karena hal yang nggak mungkin mereka yang jauh, kemudian LPDB yang berada cuma di Jakarta. Iya. Itu sih. Baik, lalu ini berkaitan dengan LPDB ini kan sepak terjangnya sudah luar biasa ya Pak, beberapa tahun terakhir ini. Lalu mungkin ada juga oknum-oknum yang mengatasnamakan LPDB KUMKM ini. Lalu tanggapan Bapak seperti apa? Ya ini saya berharap nih, benar-benar berharap kepada gerakan koperasi ini, teman-teman pelaku koperasi di seluruh Indonesia maupun UMKM yang mengatasnamakan oknum itu atas nama LPDB itu nggak ada sama sekali, apalagi meminta fee atau apa. Dan LPDB sekarang sudah membuka suatu kemudahan akses kepada LPDB langsung, yaitu melalui lpdb.co.id. Sedangkan proposal pun udah kita pakai e-proposal, jadi nggak perlu datang ke Jakarta gitu kan. Justru LPDB yang jemput bola. Contoh, konfirmasi atas proposal-proposal tadi. Contoh yang namanya ya biasalah, kita harus ada site visit gitu kan. Istilah kita itu ya kalau nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi harus tahu semuanya karena kita mengelola dana APBN, sehingga kita transparansi akuntabelnya itu harus bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Jangan sampai pelaku ini ya tadi itu karena ada embel-embel oknum tertentu sehingga kita, jadi istilahnya OTS kita, OTS bareng. OTS itu yaitu kita melihat ke lapangan langsung gitu. Baik. Itu sih. Lalu untuk masyarakat yang mungkin menemukan penawaran yang mencurigakan, apakah melaporkannya ke website yang sama atau bisa lapor kemana lagi Pak? Boleh ke website yang sama karena di situ ada nomor telepon juga bisa kita langsung itu online 24 jam. Jadi kita online ada di comment center kami itu mengenai lpdb.co.id-nya gitu. Dan itu juga bisa dipandu gimana sih cara mengakses, cara syarat-syarat semuanya. Jadi bisa dipandu tanpa harus repot telepon atau apa, dan itu semua terekam dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi transparansinya sudah luar biasa. Transparansi ada. Baik. Lalu untuk pembinaan LPDB sendiri, Bapak ini bekerja sama dengan pihak-pihak mana saja? Mungkin bisa dibagi pada pemirsa. Iya. Jadi LPDB ini sekarang banyak banget. Tadi yang salah satunya dari inkubator. Iya. Itu kita share kok itu. Ada inkubator mana itu bisa kita lihat di webnya LPDB. Inkubator mana, jadi mereka yang dekat dari situ itu. Dan termasuk sekarang kita juga meningkat kepada ternyata beberapa pelaku koperasi itu perlu yang namanya era sekarang. Itu kan era global yang kita membuka era untuk bisnis. Yeah. Itu perlu yang namanya laporan keuangan, ngerti bisnis, gimana cara bikin kontrak.
gimana cara buat laporan keuangan. Kita kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Kenapa kok kita bekerja sama dengan IAI? Karena mereka itu ternyata di hampir seluruh provinsi, bahkan di daerah-daerah kota besar itu ada. Wah, luar jadi biasa. Sehingga kolaborasi begitulah yang kita coba bangun, sehingga kemudahan-kemudahan untuk masyarakat, sehingga LPDB sebagai kepanjangan tangan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, Bapak Supomo, terima kasih sudah hadir di Speak After Lunch. Ini selaku Direktur Utama LPDB KUMKM. Dan terima kasih sekali lagi Bapak ya. Sama-sama Mbak Kiki, terima kasih banyak. Baik, dan akhirnya pemirsa, saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.